Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustanti Setianengrum dari kelas 10 Boga 3 nomor absen 33. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika. Yang pertama ada sejarah perkembangan komputer. Komputer pertama kali muncul bukan dalam bentuk yang kita kenal sekarang, melainkan sebagai alat hitung sederhana seperti abacus. Seiring waktu, komputer terus berkembang, dari mesin mekanik hingga perangkat elektronik yang canggih seperti yang kita gunakan sehari-hari. Beberapa tokoh seperti Charles Babbage, Ada Lovelace, dan Alan Turing memainkan peran penting dalam sejarah perkembangan komputer. Mesin Turing, sebuah model komputasi sederhana, menjadi dasar pengembangan bahasa pemrograman dan komputer modern. Komputer terbagi menjadi beberapa generasi, masing-masing dengan karakteristik dan teknologi yang berbeda. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong komputer menjadi semakin kecil, cepat, dan canggih. Lanjut, B. Aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. 1. Aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, produk informatika mengalami perkembangan yang signifikan mulai dari penemuan pertama komputer. Seiring waktu berjalan, nyatanya teknologi yang memanfaatkan ilmu informatika juga kian bertambah. Sebut saja salah satunya komputer. Produk ini awalnya diciptakan dengan berbagai macam kekurangan. Sekarang, komputer sudah banyak varian dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu yang dibuat demi menyamankan konsumen atau pengguna. Selain komputer, kita juga bisa melihat contoh aspek ekonomi produk informatika dari smartphone. Bukan hanya sekedar untuk komunikasi. Perkembangan yang jauh melampaui itu. Berkat perkembangan tersebut, sekarang kita dapat menggunakan HP untuk bermain game, memperoleh informasi, membaca berita, buku, komik, hingga untuk sarana bertransaksi. 2. Aspek hukum. Lisensi komersial. Lisensi komersial adalah lisensi yang bersifat paling restriktif atau mengingat. B. Lisensi gratis atau bisa disebut dengan freeware adalah lisensi untuk perangkat lunak yang dapat diunduh, diinstal, digunakan, dan dibagikan secara gratis. C. Lisensi open source. Lisensi open source adalah lisensi yang memperoleh penggunaan untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tersebut, tetapi juga untuk melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. D. Lisensi dominan publik. Lisensi adalah jenis lisensi di mana semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan oleh si pembuat perangkat lunak, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. C. Informatika untuk masa depan. Kreativitas dan inovasi berawal dari berpikir dan berimajinasi. Banyak penulis dan sastrawan yang berani mengungkapkan bayangan mereka akan masa depan. Banyak yang membayangkan seperti apa dunia di abad ke-21. Bahkan lebih jauh lagi ketika manusia sudah melintasi galaksi. D. Karir dan studi lanjut di bidang informatika. 1. Karir di bidang informatika. Mereka yang bekerja di bidang informatika jarang sekali mengatakan bahwa mereka bekerja di bidang informatika. Biasanya mereka lebih cenderung menyebut mereka memiliki karir di bidang teknologi informasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut information technology atau bisa disebut IT. Belakangan, ada banyak profesional yang menggunakan berbagai macam posisi pekerjaan yang lebih spesifik seperti sistem analis, back-end engineer, front-end engineer, DevOps engineer, user experience designer, data scientist, product manager, hingga chief technology officer.
2. Studi lanjut di bidang informatika. Disiplin ilmu informatika adalah disiplin ilmu sains formal yang lahir dari bidang matematika sebagai konsep formal dan teknik elektro sebagai elemen perangkat keras. Saat ini, informatika telah menjadi suatu bidang ilmu tersendiri dan memiliki berbagai cabang ilmu yang akan dikenalkan pada unit ini. Terdapat 5 disiplin ilmu komputasi yang paling besar, yaitu seperti berikut. 1. Computer Engineering, 2. Computer Science, 3. Information System, 4. Information Technology, 5. Software Engineering. 3. Sertifikasi di bidang informatika. Sertifikasi dapat diperoleh dari produsen perangkat keras maupun perangkat lunak, lembaga profesional, asosiasi profesi, atau pemerintah. Sertifikasi dapat terkait pada suatu produk, misal sertifikasi penggunaan perangkat lunak perkantoran, atau pada suatu kemampuan, misal sertifikasi sebagai seorang data scientist. Lembaga sertifikasi fokus kepada definisi kompetensi dan pelaksanaan ujian, tidak mempedulikan proses belajar sebelumnya.